Hari ini kita akan bicara dengan Ririn Dekawati. Selamat datang, Rin. Hai Ibu, terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Rin, udah lama banget ya nggak syuting? Iya ya Bu, ya saya lupa sampai lihat kamera itu bentuknya gimana. Bukannya udah saking lamanya, sekarang ini tuh udah second nature gitu. Oh iya, jangan gitu. Oh enggak ya? Itu my passion. Iya. Ririn masuk acting itu gimana? Umur berapa? Umur berapa ya? Umur 20 tahun. Oke. Bisa masuk ke acting itu gimana? Ke film, FTV, Kalau sinetron? Oke, awalnya gara-gara komersial dulu. Terus ada satu sutradara ngeliat gara-gara di satu komersial dan dia bilang kayaknya nih boleh nih di casting. Akhirnya ditelepon lah sama satu PH dan akhirnya di casting untuk satu karakter. Dan dari situ mulai pertamanya. Judul pertama apa, Rin? Si Incan judulnya. Si Incan. Dulu sutradaranya Arswendo. Oke. Iya. Oke. Jadi Awalnya. setelah itu langsung seterusnya jadi aktor. Iya, sempat stop dulu karena menikah dan setelah berpisah akhirnya harus kerja lagi, mulai syuting lagi. Ririn punya 2 anak. Punya 2 anak. Umurnya berapa? Yang pertama mau 16 tahun, yang kedua mau 4 tahun. 16 tahun. Iya. Kayaknya masih terlalu muda nih. Nggak mungkin akan bisa ibu dari 16 tahun, anak 16 tahun gitu. Ih serius Ibu, jangan salah. 16 tahun, Rin? 16 tahun. Tahun ini saya umurnya 39 tahun. It's okay, Rin, masih awet muda. Gak apa-apa ya Bu Nggak ya. apa-apa. Apalah angka itu yang mature, jangan bilang tua ya Bu, please. Mature juga enggak, Rin. Kayak wine gitu. Semakin itu Semakin lama semakin akan dinikmati. Oh, semakin rasanya. Yes, lebih mantep gitu jadinya. Oke, terakhir Ririn sama kita itu Dajjal. Dajjal. Nah, menurut Ririn itu memang rada provokatif ya kalau judulnya Dajjal gitu. Apa yang tertarik Ririn untuk main di film Dajjal? Oke. Pertama kali dikasih tahu ceritanya, ya ini cerita bagus. Terus ibu yang ceritakan, ceritanya bagus. Terus itu pemain-pemainnya juga. Ya itu yang pertama kali cerita sih kalau aku untuk mengambil satu pekerjaan itu yang langsung dilihat adalah ceritanya seperti apa. Kira-kira karakternya masuk atau enggak memang karakter yang memang belum pernah dimainkan karena memang setiap kali main film pengennya beda-beda karakter. Jadi sebagai aktor juga lebih dapat experience, iya, lebih ada challenge-nya. Karena kan kalau semua judul atau karakternya itu aja akunya jadi nggak belajar gitu. Sementara kan harus belajar terus di satu film. Kayak baru lagi main gitu. Apalagi udah lama nggak syuting, tiba-tiba ditawarkan dengan cerita seperti itu, menarik banget menurutku. Apalagi Pak Sonu, wow luar biasa. Yes, I setuju banget. Pak Sonu itu kalau sebagai sutradara sampai yang kayaknya aku inget deh bilang sama Ririn itu kalau seumpamanya ada adegan nangis sampai mata belum bengkak, belum merah, belum keluar ingusan, nggak akan di stopin, benar kan? Iya, Dapat nggak itu sampai emosinya? Harus urat-urat itu terlihat. Jadi memang harus real. Karena nggak ada orang nangis cantik. Aduh, ada Rin, aku kalau nangis cantik. Oh Ibu cantik, aku nangis kalau di rumah nangis. Bukan di kamera gitu ya, malah di rumah gitu. Di rumah nangisnya cantik, kalau di kamera harus totalitas. Ya sampai uratnya keluar ingusan gitu ya. Terus pas lagi Pak Sonu tuh nggak akan bilang cut lagi ya, akan diterusin aja. Masih terus aja gitu. Jadi tetap harus ngalir. Kalau kata Pak Sonu, ayo keluarin loh, harus ngalir karena menurut dia gitu. Kalau di saat dia cut, kita langsung berubah kan. Jadi kalau dia lihatnya udah dapet, baru oh udah nih Pak, gimana sih kalau kasih tahu dong kalau ternyata kita udah kata nggak apa-apa, dia bilang.
masih terusin Masih aja diterusin karena ntar aja. kan emosinya masih aja terus sampai pemainnya udah capek gitu, Iya. nangis melulu gitu ya. Tapi yang aku datang ke lokasi syuting sih kayaknya asik-asik aja ya pas lagi syuting, Pak Iya. Sonu sama pemain-pemain yang lain juga. Iya. Enak-enak aja sih. Enak itu. aja, karena memang kalau bekerja, karena kita satu tim kan. Menurut aku paling penting itu adalah gimana hubungan sesama pemain dan tim itu sangat Sinerginya iya ya, gitu. penting Jadi banget kalau tuh. itu udah enak, pasti akan ngerjain segala sesuatu itu memang lebih nyaman, lebih nggak ada gap gitu. Dan itu yang aku dapetin di lokasi. Kita sama-sama belajar, apalagi kan memang di tim waktu itu sebagian baru ada yang baru di film gitu, tadinya memang mereka di FTV, jadi kita sama-sama belajar semuanya pada saat itu gitu, banyak ngobrol gitu. Jadi memang waktu saat syuting, di saat istirahat aku jarang banget istirahat sih, lebih banyak ngobrol Sama gitu. makan. Sama makan. Aku ingat banget itu makan. Setiap kali aku masuk ke lokasi, pas lagi ke ruang makeup, makanannya kayaknya banyak banget ya. Iya Bu, Ririn yang bawa. Oh gitu. Karena kita harus kuat Ibu. Kuat ya, Iya. makannya kayaknya gorengan, pastel. Gitu ya? Terus apa lagi ya? Ada satu lagi yang dibawa terus. Apa tuh? Ya pokoknya banyak lah Ibu. Makanan terus Makan dia ada di aja. sana. Ya. Yang penting badan tetap terus segitu kan. Kalau badan nggak tetap terus gitu kan aku udah marah-marah Rin, Iya, nggak Ibu. boleh. Ibu termasuk orang yang sangat maksudnya memperhatikan segala detail Harus pemain. dong. Sebagai produser itu kan memang bukan hanya acting juga ya, badan, kulit, muka, rambut, dan juga feelings pemainnya ya. Karena untuk pemain tuh aku suka lihat kapan-kapan pas lagi datang ke lokasi itu Iya. mungkin aja lagi kena Kenapa di macet, kena kepanasan atau Iya. baru berantem di rumah atau apa. Iya. Pas lagi datang ke lokasi ya harus bikin semua pemain enjoy Enjoy. dulu, baru akan bisa syuting. Kalau nggak Iya. ya dibawa stres terus di depan kamera, nggak Iya. ada guna jadinya. Iya. Dan pas lagi di Dajjal, pas Iya. lagi syuting Dajjal, apakah ada kejadian yang ini kan again Dajjal gitu. Dajjal. Dari judulnya aja Dari tuh judulnya aja tuh udah heboh udah Dajjal. banget. Yes, udah Dajjal. Apakah ada kejadian yang aneh atau yang bikin Ririn merasa tuh ini kayaknya ada sesuatu nih. Wah, kayaknya ada nih, dari mukanya udah kelihatan nih. Iya Bu, bener. Jadi waktu kita syuting itu ya, ada di mana beberapa hari itu semua kru diare, termasuk pemain. Itu termasuk apa? Semua kru bisa Semua kru diare dan Nggak- kita gantian ke toilet. mungkin dari makanan, nggak usah langsung semuanya Dajjal deh kayaknya. Bukan Ibu, aku nggak tahu ya. Aku tuh sebenarnya bukan orang yang percaya nggak percaya, tapi itu ada gitu. Terus di lokasi syuting itu kayak apa ya? Kayaknya bukan aku doang deh yang ngerasain itu. Ada beberapa kru juga yang ngeliat. Ada sampai satu kru tuh kemasukan. Di dalam lokasi syuting Iya, itu ada yang kemasukan dan ada yang lihat apa lihat. itu Rin? Pokoknya dia melihat sesuatu yang aneh gitu, yang lihat nggak sih tadi gitu. Tadi terus tiba-tiba ini lagi take, lagi adegan yang serem. Maksudnya serem banget, tiba-tiba lampu mati. Zet. Gitu. Dimatiin Pak Sony. Enggak mungkin, orang Pak Sony juga bingung kenapa bisa mati. Yang benerin, kok aku bisa nggak tahu sih tentang ini. Serius? Iya. Bener Terus? Bu. Kan sekarang masih ada teman-teman kru dan coba tanya deh ke mereka. Kayaknya nggak mau deh Rin. Kenapa Bu? Kayaknya nggak mau nanya deh. Udah Ririn aja yang ceritain. Iya, itu hal-hal yang kayak begitu itu kerasa banget gitu. Jadi bukan hanya judulnya, ceritanya, tapi tuh kita yang syuting pun itu ngerasain. Aku terutama, aku nggak tahu kalau pemain lain, aku ngerasain banget itu, banget itu rasa-rasa mistisnya. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Ya. Iya. Oke. Tapi hanya di lokasi syuting aja atau diikutin pulang gitu? Hanya di lokasi syuting aja. Ya udah bagus lah, hanya di Iya. lokasi syuting ya. Iya. Dan lokasi syuting kita itu memang sangat menunjang, tau nggak Bu? Yes. Iya kan? Bener banget. Lokasinya, terus itu
apa namanya, auranya itu loh, auranya tempat itu sendiri itu emang menunjang si Dajjal ini gitu. Iya, aku ingat pas lagi Tuh merinding dulu. samarin sama pas lagi ingat, di Jakarta Selatan di mana tuh pas kita lagi syuting. Itu aku dateng pas mobil aku masuk ke parkiran aja udah aku ngeliat kiri kanan. Ini kok gelap banget ya, tapi ya udah oke, gelap sih memang ya, Dajjal nggak mungkin yang terang-terang rainbow kan nggak iya, mungkin. kan. Masuk ke dalam pas aku udah dari kalian, aku udah hi dari kalian, terus aku ke yang pas lagi Pak Sono syuting. Itu pas lagi jalan aja tuh udah ngeliat kiri kanan, ini kenapa gini gelap ya. Tapi ya udah pas lagi jalan aja terus ada salah satu kru siapa yang namanya aku rada nggak inget sih, aku panggil ikut jalan yuk. Karena nggak mau jalan sendirian. Ayo ikut jalan yuk, karena itu syutingnya pas-pasan lagi rada jauh. Ikut jalan ya, anterin aku ke sana ya. Oh ya bu, cuman ke sana. Iya nggak apa, ayo ikut. Masa aku bilang di sana bawa ketakutan gitu kan nggak mungkin juga dong, kan harus gengsi dikit gitu. Kelihatan ya. Produser dateng gitu, ini kan yuk ikut ya, anterin ya. Oh iya oke. Terus ya biar dia juga nggak merasa aneh gitu ya, aku ngobrol terus aja santai sampai udah sampai ke belakang monitor. Ya. Aku bilang sama Pak Sono, lain kali kayaknya nggak mau datang sini lagi ya. Itu yang di mana ibu? Yang di Sentul bukan? Bukan yang di Sentul, yang wah ya, yang rumahnya pokoknya gelap banget ya. Iya. Yang Ya, parah semuanya banget. gelap kebetulan rumahnya. Iya sih. Iya. Tapi kan ada beberapa adegan yang siang juga, tapi memang kebanyakan malam ya. Kebanyakan malam.